Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai membuat aplikasi sederhana yaitu input nilai rapot. Nah, yang pertama itu kita buat projectnya dulu. Nama file project kita buat. Kita langsung menggunakan Java application. Nah, di sini nama projectnya kita namai. Nah, jadi nanti akan tampil Gframe seperti ini yang sudah kita buat. Nah, kemudian kita masukkan, yang terpenting itu adalah text field. Nah, kita masukkan text field. Kita butuh berapa text field? Nah, text field. Kemudian setelah text field kita cari swing komponen itu button. Nah, ini button, kita taruh sini button. Nah, kemudian setiap text field ini nantinya akan ada label, yaitu digunakan untuk bertanda. Jadi kita ganti saja tabelnya itu pertama nis. Nah, di sini kita mengaturnya di font. Nah, font ini akan muncul seperti ini. Itu terserah ukurannya berapa, dan bold atau itu terserah kita. Terserah kita seperti apa maunya, nanti kita tinggal copy paste saja supaya lebih cepat. Nah, kita atur ini nama, ini nilai 1, dan ini nilai 2. Nah, kita kasih judul di atasnya. Kurang lebih desainnya akan seperti ini. Nah, nanti outputannya akan kita tampilkan ke tabel. Mana ini? Nah, ini tabel. Jadi komponen tabel akan kita taruh di sini. Di sini dulu aja. Kita kecilkan tabelnya sesuai. Sebentar, di sini ada kesalahan. Kita tinggal sesuaikan seperti yang tadi. Nah, jadi kurang lebihnya nanti jadinya itu seperti ini. Desain Gframe itu terserah kita maunya seperti apa, enaknya gimana, itu terserah kita. Nah, untuk menghilangkan teks ini, nah sebelumnya kita coba dulu ya, run, kita save,
kita run. Nah, ketika ada notice seperti ini, kita oke aja. Oke. Nah, nanti outputannya seperti ini. Nah, di sini kan masih ada teksnya. Kalau mau ngisi kan nggak bisa, dan belum diganti dan tabelnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk menghilangkan ini, teks yang ada di dalam text field ini, kita ke sini, ke properties, lalu ke teks. Kita hapus saja teksnya. Sama, kita hapus. Kita hapus juga. Untuk menamai button sama di properties, kemudian teks, kita ubah menjadi simpan. Nah, ini belum bisa digunakan karena kita belum memasukkan program perintah di dalam tombol simpan ini. Nanti kuncinya itu ada di button simpan. Sebelumnya kita akan mengganti variabel dari text field itu di code, di menu code. Nah, untuk mengganti variabel pada text field ini, kita langsung aja ke menu code, di variabel name itu kita ganti niche. Sesuaikan aja dengan labelnya biar mudah. Sama untuk text field nama, kita ganti nama. Kemudian nilai 1 kita ganti nilai 1. Nah, untuk variabel sendiri besar kecilnya huruf berpengaruh ya. Nah, ini kita ganti nilai 2. Nah, jadi kita sudah punya variabel pada masing-masing text field-nya sesuai dengan keinginan kita. Nah, sebelumnya kita setting dulu tabelnya, itu menggunakan klik kanan, kemudian tabel konten. Nah, di rows. Jadi sebelumnya kita bisa ganti per title-nya ini apa. Jadi kita bisa ganti is, sini kita ganti nama, kita ganti nilai 1, kita ganti nilai 2. Nah, tabelnya kan hanya 4, jadi kita tambah insert, kita ganti apa. Oke. Nah, selesai. Kemudian di rows. Nah, tapi sebelumnya kita cek dulu. Nah, kita cek dulu ya. Di run. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini belum bisa digunakan. Nah, jadi yang terpenting itu pada ini, tombol simpan. Kemudian kita masuk ke source. Source ini digunakan untuk code atau codingan kita, bahasa yang akan kita gunakan. Jadi di desain kita, dan source ini adalah isi dari program itu sendiri. Nah, kita mulai pada import package. Nah, kita letakkan saja di bawah package nilai raport 1. Kita masukkan tiga package ini, import di bawah package nilai raport 1. Nah, setelah import package, maka kita akan masukkan untuk event handling atau kondisi di mana field itu harus menggunakan angka atau harus menggunakan huruf. Jadi kita masukkan saja di kelas menu utama atau di bawahnya. Kita masukkan saja yaitu public void filter hanya angka yang berisi
seperti ini, dan ini hanya huruf masih seperti ini di bawah menu utama. Nah, setelah kita masukkan fungsi-fungsi kondisi event handling tersebut, kita kembali ke desain. Nah, apa saja yang harus kita kondisikan? Jadi yang pertama itu NIS. Nah, di sini bisa menggunakan event, klik kanan, event, kemudian ke G, kemudian Key type. Nah, kita klik. Nah, jadi otomatis kursor akan ada di Key type. Kita panggil saja fungsi yang sudah kita buat di atas tadi. Nah, di sini seperti ini, filter hanya angka. Kita tinggal panggil saja, karena kita sudah mendeklarkan di kelas utama kita. Nah, kita masuk ke desain kembali, nama, kemudian kita ulangi seperti itu lagi, Key type. Kita scroll ke atas, mencari. Nah, di sini kita masukkan lagi. Kalau nama berarti harus huruf, kita tinggal ganti nama kelasnya yang sudah kita deklarkan di atas tadi, hanya huruf. Kemudian kita masuk lagi ke nilai 1, ini hanya angka nilai. Kita ulangi sekali lagi, kita kopikan lagi ini. Oh iya, ini bisa dihapus ya, karena ini cuma komen, tidak terbaca oleh compiler. Kemudian kita kembali ke desain lagi, ke nilai 2. Oke. Kita masukkan di sini. Di sini hanya angka. Nah, setelah kita menggunakan event handling ini, mari kita coba untuk run. Nah, kita run coba masukkan huruf. Nah, yang keluar peringatan harus angka. Coba kita masukkan angka di field nama. Nah, yang keluar peringatan harus huruf. Jadi gunanya event handling itu adalah membatasi user agar bisa sesuai dengan permintaan programnya. Jadi tidak membingungkan nantinya. Jadi kita lanjut ke button simpan. Nah, di sini kita bisa menggunakan event action perform, atau langsung kita klik 2 pada button ini. Kita klik 2. Nah, kita cari ke atas. Nah, di sini kita menaruhkan perintah yang akan kita perintahkan. Jadi kita masukkan saja. Nah, di sini kita cek. Kita mendeklarasikan integer rata-rata dari nilai 1 get text, kemudian dari nilai 2 dijumlah, nanti akan dibagi 2 atau sesuai dengan berapa nilai yang akan dirata-ratakan. Kemudian ini adalah fungsi-fungsi untuk memanggil nilai yang akan di-outputkan atau ditampilkan kepada tabel. Jadi sini ada string row-nya. Nah, ini adalah field, ini variabel field yang kita gunakan tadi, NIS, get text, atau kita ambil nilai dari field tersebut yang nantinya akan kita masukkan ke tabel. Kemudian kalau ini adalah untuk memanggil integer. Nah, ini rata-rata ini yang sudah dikelarkan di atasnya tadi. Jadi kita tinggal panggil dengan cara seperti ini. Nah, setelah itu kita coba. Kita run. Nah, di sini kita lihat hasilnya ada di bawah sendiri. Jadi cara mengatasinya itu adalah dengan menghilangkan row di tabel, klik kanan, kemudian
ke row. Nah, count ini kita ganti 0. Nah, sudah 0, kita coba lagi. Kita simpan. Nah, ini dia hasilnya. Kita coba lagi. Nah, jadi seperti ini aplikasi dari input raport siswa SMKN 6. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Nanti jika ada kesulitan atau yang tidak jelas atau masih bingung, bisa kita diskusi dan kita saling sharing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.